Di tengah keramaian perkotaan, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang menjual bubur ayam. Mereka dikenal sebagai keluarga serba kekurangan dan sering menjadi bahan ejekan oleh masyarakat setempat. Setiap hari, Pak Arman, kepala keluarga, berjuang keras menjajakan bubur ayamnya dari pagi hingga malam. Namun, penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap kali Pak Arman lewat dengan gerobaknya, orang-orang seringkali mencemoohkannya. Bubur ayam miskin, tak laku-laku, teriak mereka. Namun, Pak Arman tetap sabar dan terus berusaha. Hatinya sakit setiap kali mendengar hinaan itu, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepala dan terus bekerja demi keluarganya. Di suatu malam, setelah seharian penuh berdagang tanpa hasil yang memuaskan, Pak Arman merasa putus asa. Ia mendengar dari seorang teman tentang sebuah ritual pesugihan di sebuah gunung yang konon bisa membuat seseorang menjadi kaya raya dengan bantuan tuyul. Meski terdengar mengerikan, godaan untuk mengubah nasib keluarganya terlalu besar untuk diabaikan. Dengan hati yang berat, namun tekad yang bulat, Pak Arman memutuskan untuk mencoba. Ia berangkat ke gunung itu dengan membawa persembahan yang dibutuhkan. Malam itu, di tengah kabut tebal dan suasana yang mencekam, Pak Arman melakukan ritual pesugihan tuyul. Dengan bantuan seorang dukun, ia merasa ketakutan. Namun, bayangan tentang hidup yang lebih baik bagi keluarganya terus membayang di benaknya. Setelah ritual selesai, Pak Arman pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah, tapi juga berharap keajaiban segera terjadi. Benar saja, tak lama kemudian, usaha bubur ayamnya mulai laris manis. Pelanggannya datang berbondong-bondong, dan penghasilan Pak Arman meningkat drastis. Kehidupan keluarganya berubah total. Dari yang serba kekurangan, kini mereka hidup bergemilangan harta. Namun, keberuntungan itu datang dengan harga yang mahal. Untuk mempersembahkan kekayaannya, Pak Arman harus memberikan tumbal manusia kepada tuyul yang membantu mereka. Anak buahnya satu persatu mulai mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka, dari kecelakaan kerja hingga kecelakaan lalu lintas yang misterius. Para pekerja Pak Arman meninggal dengan cara yang mengerikan. Masyarakat mulai curiga, namun tak ada yang berani menuduh langsung. Pak Arman dan keluarganya tetap berpura-pura tidak tahu menahu soal kejadian tersebut. Namun, di balik kekayaan dan senyum palsu mereka, keluarga itu hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Pak Arman menyadari bahwa pesugihan tuyul itu tak bisa dihentikan begitu saja. Semakin banyak tumbal yang diperlukan, dan kali ini giliran keluarganya sendiri yang mendapat korban. Satu persatu, anggota keluarga Pak Arman mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Mereka mengalami hal-hal aneh dan menakutkan di rumah sendiri. Malam-malam,
mereka dihantui oleh bayangan-bayangan mengerikan dan suara-suara gaib. Tuyul yang dulunya membantu mereka kini menuntut lebih banyak nyawa sebagai balasannya. Kekayaan yang dulunya diimpikan oleh Pak Arman kini menjadi kutukan yang terelakkan. Anak-anaknya, istri, dan akhirnya Pak Arman sendiri satu persatu menjadi tumbal pesugihan tuyul. Keluarga yang dulu dihina dan miskin itu kini terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada habisnya, membayar harga yang terlampau mahal untuk keserakahan mereka. Rumah besar yang dulunya penuh dengan kebahagiaan kini menjadi tempat yang menyeramkan dan kosong. Masyarakat setempat yang dulu sering menghina kini hanya bisa bergede ngeri setiap kali melewati rumah itu. Cerita tentang keluarga bubur ayam yang mencari pesugihan tuyul menjadi legenda mengerikan yang diingat oleh semua orang di kota tersebut.